Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Soleh, NIM saya 227064518006. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah Business Innovation Based on Technology. Dosen penguji saya yaitu dosen Bapak Dr. Agung Triayudi, Eskom Mkom. Oke. Di sini dalam pembuatan proposal saya mengambil judul terkait sistem informasi terdistribusi pada manajemen penjualan mobil bekas dan baru di showroom PD Mobil Mat Soleh berbasis aplikasi web. Oke, di sini kami memiliki beberapa showroom di berbagai macam daerah seperti Jakarta, Depok, maupun Bandung dan Bogor. Jadi showroom kami terdapat di berbagai macam daerah. Selain itu, kami membuat sebuah aplikasi web yang menggunakan database terdistribusi. Jadi biar interkoneksi untuk mobil-mobil yang kami jual itu dalam satu aplikasi web. Oke, di sini ada pertanyaan beberapa dari Bapak Dr. Agung. Yang pertama, model bisnis yang kami usulkan. Oke, untuk model bisnis yang kami terapkan yaitu pertama ada platform e-commerce. Showroom mobil PD Mat Soleh berbasis web ini menyediakan platform e-commerce yang mudah digunakan, ya, seperti aplikasi web yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu yang kedua, listing fee, ya, penjual ingin menjual mobilnya mereka melalui showroom PD Mat Soleh ini dan kita mengambil keuntungan dari sana. Lalu komisi penjualan sama, kita mengambil keuntungan bagi yang menjual dan menggunakan platform web kami untuk menjual kendaraannya tersebut. Lalu layanan pihak ketiga, showroom PD Mat Soleh berbasis web juga menawarkan layanan tambahan seperti asuransi kendaraan, perpanjangan garansi, layanan kredit atau pengiriman mobil ke lokasi pembeli, ya. Sampai dengan keuntungan tambahan dapat diperoleh dari layanan-layanan ini. Oke, yang kelima, iklan dan sponsorship, ya. Showroom PD Mobil Mat Soleh berbasis web ini dapat memasukkan iklan dari perusahaan lain yang berhubungan dengan industri otomotif atau mengizinkan sponsorship untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan. Lalu yang keenam, membership premium. Showroom PD Mat Soleh ini berbasis web dapat menawarkan paket keanggotaan premium. Ya, jadi nanti akan ada diskon-diskon dan keuntungan-keuntungan yang didapat bagi pelanggan yang setia dalam melakukan transaksinya atau pembelian di kendaraan mobilnya tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, analisa model bisnis. Oke, untuk analisa model bisnis kami yaitu pendapatan, biaya operasional, dan laba serta marginnya yang kita dapat ukur, seperti itu. Untuk pendapatan, menganalisis sumber pendapatan utama dari model bisnis showroom PD Mat Soleh berbasis web ini, lalu biaya operasionalnya, mengidentifikasi biaya operasional yang terkait dengan menjalankan platform showroom mobil PD Mat Soleh berbasis web ini. Lalu laba dan margin, menghitung laba dan margin sesuai dengan yang diharapkan. Kurang lebih seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, business plan dan atau business canvas. Untuk bisnis plan dan bisnis canvas, di sini saya sudah membuat PD Mobil Mat Soleh berbasis web dengan menggunakan bisnis model canvas. Dari mulai ke partner, kami memiliki partner yang telah kami bekerja sama melalui perusahaan-perusahaan terkemuka yang sudah terkenal di Indonesia seperti PT Honda Prospect Motor, Spare Part, dan PT Suzuki Indomobil, PT Toyota Indonesia, PT Mitsubishi, PT Nissan Indonesia, sampai dengan PT Daihatsu. Jadi spare part kami ambil langsung dari pabrikasi tersebut. Oke, di sini pun untuk ke activity juga aplikasi web showroom Mat Soleh dapat menghubungkan calon pembeli dengan penjual mobil. Jadi nanti para pembeli yang bisa masuk ke dalam web kami, dia bisa memilih jenis dan merek mobil yang ia inginkan sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada aplikasi web tersebut. Di sini untuk value proposition-nya, pembeli dapat melakukan transaksi pembayaran melalui virtual account ataupun QR code, ya, dengan menggunakan aplikasi web kami. Oke. Lalu customer relationship, di sini kami mengutamakan customer satisfaction pastinya. Lalu customer segment, ya, kami pembeli mobil baru dan mobil bekas individu yang mencari mobil baru atau bekas untuk
dibeli secara online maupun penjualannya bisa bisa dilakukan di aplikasi web PD Showroom Mat Soleh ini. Oke. Untuk cost strukturnya, biaya pengembangan situs dan segala macam seperti biaya layanan, biaya pemasaran, dan gaji karyawan juga kami perhitungkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran sendiri, di sini pemasaran dilakukan dengan cara digital marketing dan SEO, Search Engine Optimizations. Lalu yang ketiga, kemitraan dengan dealer dan penjual mobil. Yang keempat, program referensi. Dan yang kelima, menggunakan media sosial dan konten berkualitas. Lalu yang keenam, promosi dan diskon. Itu pastinya strategi pemasaran yang kami lakukan. Dan yang terakhir adalah pastinya kepercayaan dan transparansi. Karena kan dari pihak penjual bisa menggunakan aplikasi web kami dan bisa melihat mobilnya sudah laku terjual atau tidak, seperti itu dari aplikasi kami. Itu adalah sebuah kepercayaan dan transparansi yang bisa kami terapkan dalam aplikasi sistem informasi web melalui web application. Oke, pertanyaan yang kelima yaitu manajemen SDM. Untuk manajemen SDM sendiri, berikut adalah manajemen sumber daya manusia untuk bisnis penjualan mobil berbasis web di showroom PD Mat Soleh berbasis web. Yang pertama, kami selalu merekrut dan menseleksi anggota kami. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan ya khususnya untuk para montir atau orang-orang yang akan mengecek kondisi kendaraan tersebut. Oke. Lalu penilaian kinerja, dan kami selalu menilai bagaimana layaknya pekerja ini bisa memahami setiap situasi atau keadaan dari kondisi mobil tersebut. Oke, terus manajemen kinerja juga kita kontrol. Yang kelima, manajemen konflik. Yang keenam, kebijakan dan prosedur. Yang ketujuh, keseimbangan kerja hidup. Oke, lalu pertanyaan yang keenam adalah analisa biaya dan keuangan. Untuk analisa biaya dan keuangan, PD Showroom Mat Soleh ini, kami akan selalu menganalisis biaya, dari mulai biaya pengembangan situs web, biaya pemasaran, gaji dan tunjangan karyawan, biaya layanan pihak ketiga, biaya infrastruktur teknologi, biaya penyediaan data mobil, biaya layanan pelanggan. Kami selalu melakukan controlling terhadap costing atau biaya-biaya yang kami keluarkan. Oke. Lalu yang kedua, analisa pendapatan. Di sini analisa pendapatan kami, pendapatan dari listing fee, pendapatan dari komisi penjualan, pendapatan dari layanan pihak ketiga, dan pendapatan dari iklan dan sponsorship. Itu yang kami akan dapatkan, dan pendapatan dari keanggotaan premium ya bagi pelanggan. Oke, analisa keuangan sendiri kami selalu memproyeksi pendapatan, proyeksi biaya dan laba kotor serta laba bersih, analisis break even point ya, kita selalu menghitung break even point-nya, dan analisis ROI serta manajemen arus kas, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah rancangan sistem informasi aplikasi web kami ya yang sudah terdistribusi dengan desain database yang terdistribusi. Ya, di sini ada tampilannya juga terkait tampilan aplikasi yang akan kami tampilkan di web application kami. Oke. Dan untuk skema database terdistribusi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita terinterkoneksi network ya dari berbagai daerah dengan menggunakan satu database ya, menggunakan jaringan internet. Oke, ini aja rencana waktu dalam pembuatan aplikasi kami, membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan, 30 hari. Dan ini biaya anggaran untuk pembuatan aplikasi web PD Showroom Mat Soleh 110 juta kurang lebih, dan berikut adalah tim proyeksi kami. Dan berikut adalah kesimpulannya. Oke, demikianlah informasi terkait presentasi proposal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.